Assalamualaikum teman-teman semua. Welcome back to Arsha Story. Aduh, aku udah lama banget nggak bikin video. Gimana ya? Mulai dari mana ya? Jadi sekarang aku mau ngelanjutin sharing tentang pengalaman hipospadia anak aku. Mungkin banyak juga yang nanya, mana nih kok belum ada kelanjutannya nih proses hipospadianya? Sudah sembuh belum bun anaknya? Mungkin banyak yang nanya-nanya kayak gitu. Nah, di sini di video ini aku mau jawab untuk kalian, para ayah, para bunda yang anak-anaknya ada hipospadia juga. Kebetulan aku punya grup hipospadia dan isinya itu benar-benar sharing para orang tua yang anak hipospadia. Kalau misalnya kalian mau tahu caranya untuk bergabung, nonton ya sampai habis video ini. Nah, jadi sekarang aku mau kasih tahu kelanjutannya untuk proses penyembuhan hipospadia anak aku, Arsya. Jadi sebelumnya itu kan Arsya itu sudah menjalani 2 kali operasi ya di rumah sakit umum daerah di daerah Jakarta Timur. Dan setelah selesai operasi yang kedua, terus konsul-konsul setelah operasi gitu sama dokternya, jadi dilihat hasilnya seperti apa, hasilnya kayak gimana. Qadarullah, Arsya harus menjalani operasi ketiga karena pipisnya itu sudah banyak yang keluar dari ujung, tapi ada beberapa yang masih menetes dari bawah. Jadi seperti ada penyempitan di pertumbuhan kulit pasca operasi. Jadi pokoknya mau nggak mau ini harus ada operasi ketiga. Dan operasi ketiga ini kita harus konsul ke spesialis pediatrik. Di rumah sakit yang Arsya operasi ini ternyata tidak ada spesialis pediatrik. Akhirnya disarankan untuk dirujuk lagi sama dokternya. Jadi ada 2 pilihan, dirujuk ke RSCM atau ke Persahabatan. Karena di 2 rumah sakit ini rumah sakit tipe A ya. Di 2 rumah sakit ini ada dokter spesialis pediatrik gitu kan. Nah, tadi itu di situ aku bingung, aku harus pilih yang mana. Dan pilihan aku adalah Bismillah. Mungkin memang sudah jalannya Arsya harus dirujuk ke RSCM. Jadi dari rumah sakit yang tipe B ini, rumah sakit tempat Arsya operasi itu langsung membuat rujukan. Jadi keesokan harinya aku harus datang ke RSCM buat proses lebih lanjut penyembuhan Arsya. Keesokan harinya aku langsung ke RSCM pagi-pagi itu abis subuh. Kebetulan rumah orang tua aku sama RSCM itu nggak terlalu jauh. Rumah orang tua aku di Jakarta Timur, RSCM di Jakarta Pusat, tapi yang nggak terlalu jauh gitu. Jam 6 aku nyampe RSCM dan langsung nyari untuk tempat pendaftaran baru. Berkas yang aku bawa yaitu KIA, aku bawa KK, aku bawa akte kelahiran, terus sama aku bawa beberapa lembar rujukan yang dari rumah sakit tipe B ya. Ini harus dibawa ya. Yang rujukan dari rumah sakit tipe B itu harus dibawa. Isinya ada beberapa lembar. Nah, kalau untuk surat rujukan dari rumah sakit tipe B, untuk yang ke Cipto itu harus dibawa lengkap ya teman-teman. Karena apa? Kenapa aku ngomong kayak gini? Karena berdasarkan pengalaman aku banyak banget yang surat rujukannya itu nggak lengkap. Jadi sama satpamnya, sama petugas RSCM itu disuruh balik lagi ke rumah sakit tipe B-nya, suruh ngurus kelengkapannya yang harus benar-benar lengkap. Buat ke RSCM-nya, karena kalau nggak lengkap itu nggak diterima ya. Nah, ini untuk kelengkapannya ada surat rujukan rumah sakit. Ini nggak kelihatan ya, aku bacain aja. Ada surat rujukan rumah sakit, tapi atasnya ini dari logonya BPJS ya. Logo atasnya ini BPJS. Terus di sini ada surat rujukan rumah sakit. Lalu lembar selanjutnya adalah formulir konsultasi. Nah, di sini ada bedah urologi, terus di sini ada nama pasien, diagnosisnya, terus ada yang pasti harus ada tanda tangan sama
cap asli rumah sakit yang tipe B. Lalu ada surat eligibilitas peserta dari rumah sakit asal. Terus selanjutnya ada surat untuk rujukan ya. Lengkap ya, apalagi untuk ininya yang logo BPJS Kesehatan ya. Harus ada yang berlogo BPJS Kesehatan karena ini beritahuan bahwa kita benar-benar sudah terdaftar dari BPJS Kesehatan untuk dirujuk ke RSCM ya. Udah, habis itu aku pendaftaran pasien baru. Setelah pendaftaran pasien baru, aku ke urologi ya. Itu aku lumayan lama nunggunya. Aku dateng kan abis subuh ya. Abis subuh aku berangkat, aku dateng jam 6. Itu aku baru dipanggil. Abis asar aku baru dipanggil, baru ketemu dokternya ya. Pokoknya itu emang butuh perjuangan sih ya, butuh perjuangan, butuh waktu, butuh kesabaran buat kita proses ini semua. Udah akhirnya ketemu dokter, terus aku jelasin permasalahannya yang aku tahu dari dokter sebelumnya, diperiksa juga sama dokternya. Oke, besoknya aku suruh datang lagi. Hari kedua aku datang lagi ke RSCM, tapi nggak sepagi hari sebelumnya. Aku udah dikasih tahu, jadi datang jam segini ya bu, datang jam segini, tapi sebelumnya ibu daftar online. Nah kalau misalnya kita udah terdaftar sebagai pasien RSCM, kita bisa daftar online nih. Kita bisa daftar online di RSCM ku kalau nggak salah aplikasinya. Jadi kalau misalnya untuk konsul-konsul selanjutnya kita bisa langsung daftar dulu ya. Kita bisa ambil kuota dulu, jadi kita udah ketahuan nih kita kedapatan kuota atau enggak, terus jadwal kita jam berapa ya. Jadi kalau untuk daftar online itu kan lebih didahulukan. Nah kalau kita datangnya offline, kita harus nunggu sisa kuota yang daftar online. Oke, jadi lebih aman, lebih tenang kalau kita udah daftar online sebelumnya. Tapi kita harus terdaftar jadi pasien RSCM-nya ya. Konsul kedua, aku datang pagi-pagi untuk bertemu dengan spesialis pediatriknya ya. Akhirnya ketemu, terus diperiksa lagi sama spesialis pediatriknya. Waktu itu ketemu sama dokter Aldi, diperiksa, terus ternyata anak aku Arsya dia termasuk mikropenis juga. Jadi untuk panjang penis anak itu kalau nggak salah minimal itu 2,3 cm. Nah anak aku ternyata di bawah itu, walaupun ukurannya nggak terlalu kecil, maksudnya jeda ukurannya tuh nggak terlalu jauh, tapi masih di bawah ukuran standarnya. Akhirnya Arsya disuruh ke poliendokrin untuk suntik hormon. Nah itu aku langsung buru-buru karena poliendokrin itu tutup jam 12 di gedung Kiara, dan aku itu ketemu sama dokter Aldi itu jam setengah 12. Itu jalannya lumayan jauh dan aku itu sendiri, aku sama Arsya doang berdua. Akhirnya aku buru-buru, kasihan sih anak aku itu, aku suruh lari-lari karena takut tutup kan poliendokrinnya. Akhirnya untungnya di sana masih kebagian kuota untuk ketemu sama dokter endokrin. Ketemu sama dokter endokrinnya itu lumayan lama juga karena aku ke poliendokrinnya offline ya, karena kan sebelumnya belum tahu bakal ke poliendokrin. Karena ke poliendokrinnya offline, jadi bener-bener aku sampai sore lagi di RSCM, ketemu sama dokternya, dicek, diukur Arsyanya, dicek-cek gitu. Ternyata memang harus melalui terapi suntik hormon. Di grup atau yang baru DM aku tuh tanya, kenapa anaknya harus terapi suntik hormon bun, apakah semua anak yang hipospadia itu diharuskan untuk terapi suntik hormon? Menurut aku enggak, karena di grup hipospadia itu ada juga beberapa anaknya yang tidak perlu terapi suntik hormon kalau ukuran penisnya sudah memenuhi standar ukuran penis anak-anak yang seusianya ya. Jadi nggak semua anak harus terapi suntik hormon.
aku udah nanya sama dokternya di rumah sakit sebelumnya, dok, Arsya perlu terapi suntik hormon atau tidak. Aku tahu terapi suntik hormon ini dari teman-teman yang ada di grup aku. Jadi kok banyak ya beberapa yang harus terapi suntik hormon, kok anak aku enggak, sedangkan aku ngerasa anak aku penisnya juga kecil, pokoknya nggak seukuran sama anak-anak yang seusianya. Terus pas aku tanya, kata dokternya ini masih masuk ke standar ukuran penis anak. Oh ya udah kan, karena aku kan nggak ngerti, aku ikutin kata dokter aja, ya udah. Nah, ternyata di RSCM Arsya harus terapi suntik hormon, jadi aku ada bersyukurnya juga sih dirujuk ke RSCM. Jadi kan anak aku kayak dapet penanganan lebih gitu ya kan. Jadi sekarang itu Arsya masih menjalani terapi suntik hormon. Ini udah mau yang ketiga. Aku bikin video ini hari Jumat tanggal 2 Juni, tanggal 5 Juni besok Arsya terapi suntik hormon yang ketiga. Doain ya teman-teman, semoga terapi suntik hormon besok itu yang terakhir. Semoga cukup 3 kali terapi suntik hormon aja. Selama di RSCM ini anak aku suntik hormon udah mau yang ketiga. Ini tidak ada pungutan biaya sedikit pun, tidak ada pungutan biaya sepeser pun. Cuma kita memang agak berjuang di waktu ya bun. Buat ayah bunda yang mau gabung ke grup Hipospadia, silahkan bisa DM saya di IG ini ya, karena saya tidak mau nyebar nomor telepon di sini. Jadi di grup itu kita benar-benar bisa sharing, bisa nanya-nanya. Jadi bukan saya aja yang jawab, tapi semua yang ada di grup itu bisa bertanya, dan semua yang ada di grup itu bisa menjawab pertanyaan dari ayah bunda semua. Jadi kita bisa dapat informasi dokter mana nih yang recommended, rumah sakit mana nih yang recommended bisa untuk pengobatan anak kita yang hipospadia gitu. Salam kenal untuk semuanya, sehat semua, semangat berjuang untuk kesembuhan anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.